感谢神带领本堂差传部进入25届的差传年会，那也看到神的保守与带领师傅，每一年都在近处或者远处去宣扬主的福音，也与香港医疗团队合作，到穷乡僻壤里边去传讲福音的大能，把人带到神的国度。但是因着疫情的肆虐和蔓延，到今天差传部已经经过1年多以来，好像差传事工不能行动，这求主怜悯。我们的神并不是因着冠状病毒超越神的大能，福音仍然要救一切相信的人。特别今年差传年会的主题，疫情下的宣教路，再次的体会，或者向我们挑战，或者再次的提醒我们的差传部的同工和所有宣道会的弟兄姊妹，靠主的恩典，勇敢的把福音传开。无论在近处在远处的，我们靠主的恩典，主的智慧，仍然勇敢的由从而来的猛烈的灵来带领勇往直前。我们感谢神委托给我们差传部，也为这宣道部的所有弟兄姊妹，让我们成为一个得人如鱼的门徒。特别差传部的同工，加油加油，谢谢。 Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam rangka Pekan Misi ke-25 Gereja Kemah Injil Indonesia Medan, saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan bagaimana kita sebagai orang percaya bermisi di tengah situasi pandemi ini. Banyak pendapat mengatakan bahwa pandemi ini adalah hambatan untuk pelayanan misi. Ya, tentu saja masa-masa sekarang ini kita tidak bisa lagi mengadakan pelayanan KKR dengan kerumunan banyak orang. Memang pandemi di satu sisi merupakan hambatan untuk pelayanan misi, sehingga banyak orang cenderung untuk menunda program-program misi. Namun saudaraku, jangan lupa satu sisi pandemi justru merupakan kesempatan yang baik untuk kita melakukan penginjilan. Karena hari-hari ini orang mulai merenungkan kehidupan, mereka ingat Tuhan penciptanya, mencari Tuhan. Dan maka pandemi justru merupakan satu kesempatan untuk kita memberitakan Injil secara pribadi. Karena banyak orang sekarang hatinya terbuka untuk Tuhan dan untuk Injil. Penundaan untuk melakukan pemberitaan Injil sekarang dilakukan oleh beberapa orang Kristen dengan berbagai macam alasan. Salah satunya memang adalah alasan pandemi. Namun tanpa disadari sesungguhnya penundaan itu adalah tipu daya iblis yang paling ampuh untuk menggagalkan pemberitaan Injil. Di dalam Alkitab, Kisah Rasul pasal 8, Tuhan memerintahkan Filipus untuk pergi ke padang gurun dan memberitakan Injil kepada satu orang, yaitu Sida-Sida dari Ethiopia. Ketika Filipus mendengar atau mendapat perintah dari Tuhan, Filipus tidak menunda-nunda untuk besok atau beberapa hari kemudian. Tetapi Alkitab mencatat ia segera pergi memberitakan Injil kepada Sida-Sida itu. Hal ini mengingatkan saudara dan saya untuk mengambil kesempatan memberitakan Injil ketika pintu masih terbuka. Karena kita tidak tahu sampai kapan kesempatan ini diberikan oleh Tuhan. Juga Filipus memberitakan Injil menembus batas-batas perbedaan, yaitu perbedaan ras dan perbedaan sosial. Hal ini juga mengingatkan saudara dan saya bahwa Injil adalah untuk semua orang, untuk semua bangsa, untuk semua golongan, semua suku dan semua bahasa. Pada akhirnya saudaraku, saya ingin mengingatkan kembali
bahwa panggilan memberitakan Injil adalah untuk setiap orang percaya. Sekarang lihatlah sekeliling Anda, bahwa ladang sudah menguning dan sudah siap untuk dituai. Jangan menunda-nunda menuai jiwa-jiwa. Jika ada kesempatan memberitakan Injil, jangan ada penundaan, jangan ada keraguan. Mari segera bangkit melakukan amanat agung Tuhan ini. Mari hai umat Tuhan, kita bergerak aktif untuk memberitakan Injil bahkan di masa-masa pandemi ini. Jangan disibukkan hanya perkara-perkara duniawi yang bisa mengaburkan panggilan utama kita sebagai pembawa kabar baik. Tidak perlu menunggu nanti atau besok, tetapi segera mari kita lakukan penginjilan di masa pandemi. Amin. Sekelilingmu dan pandanglah ladang telah menguning dan siap untuk dituai. Lihatlah tanda-tanda Tuhan akan datang, segera kembali menghakimi dunia. Banyak jiwa yang berseru untuk diselamatkan, yang masih dalam kegelapan, menunggu engkau untuk pergi memberitakan Yesus Juru Selamat dan Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Pujian tadi, setiap liriknya menggambarkan keadaan dunia saat ini. Jiwa-jiwa yang memerlukan keselamatan ibarat ladang yang telah menguning, yang siap untuk dituai, yang siap menantikan para penuai untuk datang menuainya. Banyak jiwa di luar sana yang masih banyak yang membutuhkan keselamatan. Apakah saudara tega membiarkan jiwa-jiwa yang terlarang itu binasa begitu saja? Saudara, tentu orang-orang atau jiwa-jiwa di luar sana yang memerlukan keselamatan, mereka memerlukan Injil. Mereka memerlukan Yesus Kristus untuk bisa terbebas dari kebinasaan jiwa dan raga mereka. Saudara, ladang sudah menguning, tuayan sudah siap untuk kita tuai. Namun, siapakah penuai-penuai itu? Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada saat itu, dan mungkin kepada kita pada saat ini, penuai memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ladang saat ini telah menguning. Banyak jiwa-jiwa yang haus akan Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang memerlukan Kristus untuk mendapatkan keselamatan. Namun, bagaimana mereka bisa menemukan Kristus jika tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana mereka bisa percaya kepada Kristus jika tidak ada mereka yang mengabarkannya? Saudara, ladang telah menguning, memerlukan penuai untuk menuainya. Pertanyaannya, maukah saudara dan saya menjadi penuai-penuai itu? Waktu sudah tidak banyak lagi, saudara. Kedatangan Tuhan Yesus, tanda-tandanya sudah semakin jelas. Jangan biarkan mereka binasa. Jangan biarkan mereka kehilangan arah untuk kembali kepada Pencipta. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai murid-murid Kristus, kita mau menunaikan amanat agung, satu perintah yang Tuhan berikan bagi kita, yang bisa membawa jiwa-jiwa di luar sana untuk diselamatkan. Mari kita mau memakai hidup kita menjadi penuai-penuai dari ladang yang telah menguning. Tuhan Yesus berkati kita semua. Salam Bapak Ibu, senang sekali bisa bertemu melalui virtual. Saat ini saya bersama dengan istri berada di Hong Kong dan masih melayani di Hong Kong. Puji Tuhan, keadaan kami baik dan sehat. Situasi Hong Kong juga sudah berjalan normal. Sama seperti negara lain, Hong Kong juga tidak luput dari wabah COVID-19. Virus ini pertama kali masuk ke Hong Kong sekitar tanggal 23 Januari 2020, menyebabkan semua aktivitas publik tutup,
termasuk kegiatan gereja seperti ibadah, kursus Alkitab, dan persekutuan doa, beralih menggunakan layanan virtual. Puncaknya pada gelombang keempat, menyebabkan sedikitnya 12.000 orang terinfeksi dan 200 orang lainnya meninggal dunia. Bersyukur sudah 3 bulan ini Hong Kong bebas virus. Aktivitas publik termasuk kegiatan gereja kini sudah berjalan seperti biasa. Semua pencapaian itu tentu tidak lepas dari kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan. Disiplin menjaga jarak, disiplin mencuci tangan, disiplin memakai masker. Disiplin mematuhi protokol kesehatan adalah kunci mencegah penularan virus. Menerapkan disiplin bagi sebagian orang memang tidak mudah. Butuh tekad serta semangat terus-menerus. Dalam kehidupan rohani pun seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam situasi yang sulit seperti saat ini, sehat secara jasmani memang penting. Tapi ada hal yang lebih utama yang tidak boleh kita abaikan, yaitu sehat secara spiritual. Hidup sehat saja tidak cukup. Kita perlu membangun disiplin rohani, mencakup disiplin beribadah, disiplin berdoa, disiplin membaca Alkitab, disiplin memberitakan kasih Tuhan melalui teladan hidup sehari-hari. Berdirilah teguh, yakinlah dalam segala keadaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Selamat merayakan bulan misi, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Salam. 弟兄姐妹们，大家平安。没想到时间过得很快，从我们2年前回去到现在已经2年了。原本我们今年7月份有打算要回去一趟的，但是没想到疫情严峻，使到我们的生活起居也改变了。相信弟兄姐妹也面对这个疫情的情况也不容易，但是我们感恩看见也听到，虽然如此，上帝也使用棉兰堂能够忠心的继续在神的国度里面火热。愿主使用你们，特别在蔡川联会当中，能够被主更多的使用，成为多人的祝福。也上帝保守赐福棉兰堂的每一位弟兄姐妹，保守你们的身心灵，也赐给你们丰富的恩典来面对这个疫情。我们也感恩这么多年来，你们都为我们祷告支持我们。虽然这2年我们需要在新加坡休息盼望我们明年就会很顺利的可以回到工厂。谢谢大家的带导。再见，谢谢。